Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Injil Lukas 1 ayat 38. Saya bacakan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Maria ketika dia dijumpai malaikat Tuhan. Dia merendahkan diri dan menyatakan sebagai hamba Tuhan. Dan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kalau kita baca enteng saja. Ya, gampang saja seakan-akan. Tetapi sudah dikasih Tuhan, perhatikan. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga understatement seperti ini? Malaikat Tuhan waktu itu memberikan kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ya supaya nanti ya anak yang dikandung itu sesungguhnya adalah Mesias. Ini hal yang tidak mudah. Ini hal yang sulit sesungguhnya karena Maria belum berkeluarga atau belum menikah. Sementara Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Ini yang saya katakan tidak mudah. Kenapa? Karena seseorang yang belum menikah tetapi dia hamil pada masa itu bisa saja dianggap sudah berzina. Dan konsekuensinya bisa dihukum rajam, dilempar batu sampai mati. Ngeri sekali. Ya, dan belum lagi bagaimana respon keluarganya, bagaimana respon Yusuf calon suaminya. Ada begitu banyak hal yang tidak mudah untuk dilewati. Tetapi Maria berani berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Karena perkataan malaikat itu sesungguhnya adalah perkataan Tuhan. Itulah firman Tuhan, itulah pesan Tuhan. Dan Maria mengaminkan apa yang dipesankan malaikat Tuhan itu untuk dia. Ya, sekalipun tidak mudah. Karena itu bagian dari rencana Tuhan, maka Maria memberi diri. Maria mengiyakan. Ya, tidak mudah ya. Jangan anggap enteng. Ini satu keputusan yang tidak mudah. Tetapi dia berani berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi boleh dikatakan, aku setuju dengan apa yang Tuhan mau kerjakan itu. Padahal itu melibatkan dirinya dan dia harus menanggung banyak hal yang tidak mudah. Setelah hari itu. Cuma dikasih Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya
apa yang terjadi dengan Maria adalah satu, boleh dikatakan, kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Bukan perempuan yang lain, tapi Maria yang terpilih. Dia orang yang terpilih. Dan sungguh Maria memiliki hati yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu percaya kepada Tuhan, sehingga dia mengiyakan, mengaminkan, bahkan dia mau menanggung apa yang harus dia jalani, karena itu bagian dari rencana Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita yang mau berkata, ya Tuhan, jadilah apa yang Engkau kehendaki atas hidupku. Seringkali kita sebaliknya, dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita, dalam kehidupan kita, kita minta ini, minta itu. Tolong Tuhan, aku percaya seperti ini. Itu kehendak kita, kehendak kita. Sementara ini, Maria, itu bukan kehendaknya dia. Itu perkataan Tuhan, itu firman Tuhan, itu kehendak Tuhan. Dan dia mengiyakan itu. Nah, ini kita belajar seperti Maria yang berani memberi diri untuk kita berkata, Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau mau. Ya, kalau tiba-tiba ada pesan Tuhan, jadilah seperti pesanmu itu Tuhan. Jadilah padaku seperti firmanmu itu Tuhan. Sekalipun sekali lagi, ini bukan selalu hal yang mudah. Kadang hal yang sulit. Bukan yang ngomong, oh diberkatilah engkau. Jadilah padaku seperti yang kau katakan Tuhan. Ya enak saja kalau bicara diberkati. Kalau bicara tanggung jawab, bicara tentang panggilan, bicara tentang perintah. Seperti Maria ini. Apakah kita juga berani berkata, jadi Tuhan, seperti yang kau katakan. Ya, sudah seharusnya semestinya demikian. Ya, mari kita belajar dari seorang Maria. Ya, bukan menerima sesuatu yang mudah, yang sulit, yang berat, tetapi dia tetap mengiyakan. Nah, jadi ini bukti bahwa Maria betul-betul seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Karena melalui Maria lahirlah Mesias. Melalui Maria Tuhan sendiri datang ke dunia, yang pada akhirnya Tuhan sendiri yang menebus manusia dari kuasa dosa. Melalui Maria, yaitu anaknya, atau Yesus Kristus lah, ya, keselamatan itu terjadi. Jadi diawali dari seorang Maria yang memberi diri untuk dipakai Tuhan, untuk dia mengandung dan nanti melahirkan Mesias yang kita kenal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk berani kita belajar untuk kita jadi padaku ya Tuhan, seperti perkataan firman-Mu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini dari seorang Maria yang menerima satu kepercayaan yang tidak mudah, konsekuensi yang tidak mudah. Tetapi Maria berani berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataan-Mu. Seperti perkataan Tuhan, biarlah terjadi juga atas hidup kami. Walaupun kami tahu kadang tidak mudah, tetapi kami percaya kalau Tuhan mempercayai kami untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti menyertai, menolong, dan memampukan kami. Tuhan pasti melindungi kami. Dan Tuhan juga pasti yang akan membawa kami bisa melewati semua dan berkemenangan. Asal kami percaya, taat, dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami terus dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat persiapan Natal, maju terus ya, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.